wabarakatuh, sahabat Bepom. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi hitung informasi nilai gizi per Bepom 16 tahun 2020 yang dikembangkan oleh Balai Besar POM di Yogyakarta. Kita masuk ke browser dan kemudian mengetikkan alamat hitung-ing.pom.go.id. Kemudian masuk ke halaman pertama. Di sini disampaikan bahwa disclaimer ya, aplikasi Hitung ING ini per Bepom 16 tahun 2020 digunakan untuk pangan olahan yang diproduksi oleh usaha kecil dan usaha mikro pada jenis deskripsi nilai kandungan gizi dan takaran saji pangan olahan sesuai yang tercantum dalam peraturan Bepom nomor 16 tahun 2020 tentang pencantuman informasi nilai gizi untuk pangan olahan yang diproduksi oleh usaha mikro dan usaha kecil. Kemudian kita klik selanjutnya. Ya, ini ada pemastian kriteria usaha sahabat Bepom, apakah usaha Anda masuk kriteria usaha mikro atau usaha kecil. Jadi sebenarnya aplikasi ini bisa digunakan untuk semua kalangan, bisa dari dinas kesehatan, fasilitator, atau masyarakat umum. Namun harus memastikan atau memposisikan ya sebagai masuk dalam kriteria usaha mikro atau usaha kecil. Deskripsinya sudah disediakan, masing-masing deskripsi usaha mikro dan usaha kecil mengacu pada PP nomor PP 7 tahun 2021. Kemudian kita klik ya dan kemudian selanjutnya. Ya, yang kedua adalah masuk pada pertanyaan kriteria produk, apakah produk pangan olahan yang diproduksi sesuai yang tercantum dalam Bepom 16 tahun 2020. Karena memang baru sementara ini 42 jenis pangan olahan yang nilai gizinya sudah disediakan dalam Bepom 16 tahun 2020. Jadi di sini mulai dari keripik pisang asin sampai kemudian bawang goreng. Kita ketik ya. Kemudian kita ketik selanjutnya. Ya, bagi sahabat Bepom yang belum mendaftar ya, masuk ke halaman pendaftaran dulu dengan mengetik nama lengkap, kemudian juga telepon, jenis kelamin, alamat, kemudian juga dengan kata sandi dengan password minimal 8 karakter dan mengandung paling sedikit 1 huruf kecil, 1 huruf besar, 1 angka, dan 1 spesial karakter. Kemudian sahabat Bepom bisa mendaftar ya, dan kemudian memverifikasi pada email masing-masing. Kalau sudah, maka diverifikasi, maka kita masuk ke halaman login sahabat Bepom ya. Dan ini login saya ya, saya contohkan ya. Kemudian kita menulis kode captcha-nya. Ya, kemudian login. Ya. Di sini sahabat Bepom ada menu-menu. Yang pertama adalah beranda, kemudian hitung ING, format, FAQ, regulasi terkait, dan profil. Ya, di sini ada pernyataan bahwa sebelum hitung ING dijalankan, sekali lagi pastikan bahwa jenis, deskripsi, nilai kandungan gizi, dan takaran saji pangan olahan yang diproduksi sesuai dengan database pada sistem ini. Gitu. Untuk memulai menghitung, maka kita masuk ke menu hitung ING ya. Di sini kita pertama harus memilih jenis pangan olahannya terlebih dahulu. Ya, misalnya kita mau menghitung informasi nilai gizi untuk produk keripik tempe misalnya ya. Kita klik keripik tempe, kemudian klik selanjutnya. Di sini disampaikan yang pertama adalah deskripsi pangan olahan keripik tempe. Deskripsinya produk keripik tempe kedelai berbentuk lempengan atau irisan tipis yang digoreng dengan atau tanpa penambahan tepung, garam, bumbu, dan atau perisa. Jadi kita pastikan lagi bahwa deskripsi produk kita itu sesuai dengan database deskripsi pangan olahan yang ada di Bepom nomor 16 tahun 2020. Dan selanjutnya sahabat Bepom di sebelah kanan ini ada nilai kandungan gizi dan takaran saji. Dan ini memang mengacu ke per Bepom 16 tahun 2020 nilai kandungan gizi ini per 100 gram begitu. Ya, dan juga ada tertulis di sini bahwa takaran saji 20 gram sampai 40 gram begitu. Kita klik selanjutnya.
ya. Dan di sini kita harus mengisikan sahabat BPOM ya. Jadi pertama adalah tentang takaran saji ya dalam metrik ya. Ini sudah harus dalam range ya yang sudah diberikan. Jadi takaran saji harus antara 20 gram sampai 40 gram, maka nilai kita ya takaran saji ini kita harus mengacu pada persyaratan ini. Ya, kita misalnya 25 gram begitu, 25 gram. Ya, takaran saji ukuran rumah tangga ini opsional saja, bisa dituliskan atau tidak. Kemudian isi bersih, misalnya saya punya produk adalah 100 gram misalnya ya, maka kita akan tulis 100 gram atau misalnya 250 gram boleh juga ya. Misalnya kita tulis 250 gram. Kemudian untuk sajian perkemasan ini dia akan menghitung secara otomatis sahabat BPOM ya. Jadi kalau isi bersihnya 250 dan takaran saji 25, maka sajian perkemasannya menjadi pembaginya jadi 250 dibagi 25 akan menghitung secara otomatis jadi 10. Dan selanjutnya sudah selesai. Ini sudah menghitung informasi nilai gizi untuk takaran saji 25 gram ya 10 sajian perkemasan. Ya, ini sudah langsung bisa digunakan gitu. Kita bisa mengunduh atau mencetak. Misalnya kita unduh. Ya. Ya, ini keripik tempe, informasi nilai gizi keripik tempe, takaran saji 25 gram, 10 sajian perkemasan. Ini langsung bisa diaplikasikan pada label pangan olahan yang diproduksi. Ya baik, ini sebelah kanan ya, sahabat BPOM, ini ada beberapa pilihan format. Jadi ada vertikal itu yang umum. Kemudian ada juga tabular ya, kemudian juga linier. Ini sesuai dengan luas kemasan masing-masing. Di sebelah kanan, sahabat BPOM, ini ada menu format informasi nilai gizi ya. Jadi informasi saja di sini bahwa tabel vertikal itu untuk luas kemasan permukaan kemasan yang lebih dari 100 cm persegi. Kalau tabular itu kurang dari atau sama dengan 100 cm persegi. Kalau kemudian yang tabel linier itu untuk permukaan kemasan yang kurang dari atau sama dengan 100 cm persegi begitu. Dan di sini ada menu FAQ, sahabat BPOM. Kalau ada pertanyaan terkait aplikasi informasi nilai gizi ini bisa disampaikan di sini, bisa dibaca di sini, dan kemudian bisa juga ini terhubung dengan WhatsApp pelayanan publik Balbesar POM di Yogyakarta atau forum diskusi pada website Balbesar POM di Yogyakarta. Kemudian kita sampaikan regulasi terkait dengan aplikasi ini ya, mulai dari Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2019 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan dan sebagainya begitu. Kemudian profil ini ya, yang menu selanjutnya adalah profil pengguna ya, kita masing-masing kita gitu. Dan kita bisa mengubah kata sandi kita sesuai dengan kalau memang perlu diubah begitu ya. Ya, demikian tutorial penggunaan aplikasi informasi nilai gizi. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat BPOM. Selamat siang.